Oke teman-teman, selamat datang di Api Moto TV dan Anda masih ditemani sama saya, Abay Gunawan. Setelah di video sebelumnya saya nge-review CF Moto 250 SR, di samping saya sekarang sudah ada CF Moto 250 SR, tapi yang versi naked bike. Yes, ini adalah CF Moto 250 CLX atau CLX 250. Oke teman-teman, kalau kemarin itu adalah versi yang full firingnya, dan sekarang CF Moto membuat motor yang versi naked bike-nya. Kalau menurut saya sih ini agak sedikit retro, tapi lebih cenderung ke modern karena ada beberapa part motor atau beberapa bagian yang menurut saya itu lebih ke unsur futuristik atau unsur modernnya. Seperti yang pertama itu ada di bagian lampu depannya teman-teman. Saya langsung arahkan ke depan lampunya. Nah ini dia teman-teman, untuk di bagian lampunya sendiri dia lampunya sudah LED berbentuk bulat teman-teman. Kalau teman-teman ini mirip-mirip sama motor CB Cafe Racer kalau nggak salah ya, nanti saya koreksi di bawah untuk nama motor itu saya lupa lagi teman-teman. Tapi ini mirip dengan motor Honda CB yang di luaran sana. Kalau di sini kan belum masuk ya ke Indonesia, tapi di luaran sana itu udah ada. Ini lampunya bulat teman-teman, dengan ada dua klaster lampu LED ya, udah full LED. Bagian atas itu adalah lampu pendek dan lampu panjang itu ada di bagian atas dan di bagian bawah. DRL-nya ini yang menurut saya menarik teman-teman. Setelah kemarin kalau yang CF Moto 250 SR itu kan kayak tanduk gitu ya, tapi ini dia mengimplementasikan nama CLX-nya itu. Di sini ada ornamen mirip X teman-teman. Kalau di silang ini X, ini adalah lampu DRL-nya. Nanti saya coba liatin ke teman-teman video yang ketika lampunya sedang menyala. Saya cari dulu karena ini akinya lagi nggak ada teman-teman nih, akinya lagi dicabut jadi nggak bisa dinyalain untuk ngelihat tampilan cahayanya seperti apa. Nah di bagian lampunya juga ada di bagian pinggirnya teman-teman, ini adalah lampu seinnya yang sangat mirip atau common part dari CF Moto yang 250 SR kemarin ya. Ini mirip banget, sudah LED juga. Di bagian bawahnya teman-teman, shock breakernya dia juga udah pakai shock breaker yang upside down sama dengan CF Moto yang 250 SR juga. Ini tapi warnanya hitam. Kalau kemarin kan warnanya orange atau orange lagi, warnanya gold. Ini untuk di CLX 250 ini dia warnanya hitam teman-teman. Di bagian bawahnya juga saya pinggirin ya. Nah di bagian ini juga udah ada mata kucingnya. Kalau kemarin di 250 SR kan di sini mata kucingnya, tapi ini sekarang dipindah di bagian shock breaker depannya teman-teman untuk bagian mata kucingnya. Dan ini yang menarik adalah spakbor depannya teman-teman. Spakbor depannya dia dudukannya bukan di bagian sini ya, tapi dudukannya itu ada di bagian depan teman-teman. Nih pakai plat yang berbentuk huruf N gini teman-teman. Ini membalut dari atau untuk menopang spakbornya yang sangat kecil sekali. Ini pendek banget teman-teman spakbornya, jadi kayak motor custom ya. Motor custom rata-rata spakbornya cilik-cilik atau kecil-kecil teman-teman, dengan ornamen X di bagian depannya. Ini logonya juga premium banget loh, finishingnya tuh metal brass teman-teman. Bagian belakangnya juga sama teman-teman. Nih ini ada bracket untuk bagian untuk menopang atau penahan dari spakbor depannya. Kita langsung lihat di bagian roda depannya teman-teman, karena ini adalah versi naked bike dari CF Moto 250 SR. Jadi bannya kurang lebih sama teman-teman, pakai 110/70 untuk bagian depannya. Kita lihat lagi ya teman-teman ya, kita pastiin betul 110/70, pakai mereknya CST juga kalau nggak salah. Betul, pakai mereknya CST juga. Lingkar bannya sama, terus peleknya juga sama, letter Y gitu teman-teman ya. Jadi mirip-mirip Satria FU kalau menurut saya tapi nggak terlalu mirip sih. Ini juga sudah pakai ABS tentunya ya, karena yang sebelumnya juga yang versi full firing juga pakai ABS. Di sini tapi ada kayak seperti cover teman-teman ya, cover untuk melindungi dari travel bagian as dari shock breaker depannya. Jadi ya mungkin agak sedikit mereduksi debu-debu ya teman-teman, atau lumpur-lumpur yang bisa masuk ke sini. Ini ada detailnya teman-teman. Ini ada di Bosch CF Moto, keren ya. Ini juga ada tulisan ABS-nya karena memang roda depan ini udah dilengkapi dengan ABS dengan cakram 4 piston teman-teman, dan lingkar piringan cakramnya yang cukup lumayan besar, sekitar 429 mm kalau nggak salah. Dan di ujung dari bagian bawah shock breaker juga ada tulisan CF Moto ini tapi emboss. Wah keren banget ya. Ini detailnya sangat menarik lagi nih.
Yang belum sebelumnya juga yang CF Moto 250 SR detailnya sangat menarik dan juga rapi. Ternyata yang versi naked bike-nya juga ini menurut saya rapih banget teman-teman. Oke juga ya ternyata ya. Walaupun ini produk saya teman-teman, tapi sekali lagi saya bilang sekarang produk saya tuh sudah lebih baik daripada yang dulu. Jadi lebih rapi, kualitasnya lebih bagus ya. Terus CF Moto juga karena sudah didukung atau disupport penuh oleh KTM. Jadi kualitasnya pasti sangat-sangat baik teman-teman. Kita langsung pindah ke bagian lainnya. Sekarang kita langsung ke bagian desain dari samping kanannya teman-teman, karena ini yang lebih menarik dibanding samping kiri ya. Nah, di bagian tangki bensinnya teman-teman, ini tangkinya menampung bisa 14 liter, memang lebih kecil dibanding dengan yang versi full fairingnya 18 liter. Yang CLX ini, versi CLX ini atau versi naked bike dari CF Moto 250, ini dia lebih kecil, yaitu hanya 14 liter untuk daya tampung dari bahan bakarnya. Nah, ini untuk tangkinya semuanya cover-coveran teman-teman ya. Ini cover, ini juga bagian atasnya. Kalau yang di CF Moto yang SR itu dia bagian cover atasnya ya, cover tutup tangkinya itu pakai yang karbon-karbon. Kalau ini dia enggak, dia jadi mirip kayak apa ya, sejenis kulit jeruk tapi lebih rapih teman-teman. Dia kotak-kotak itu kayak karbon sih, cuman nggak terlalu kayak karbon. Nah, yang menariknya di sini teman-teman, ini di bagian tangki bahan bakar yang sebagian kanan dan kiri ya, bagian sampingnya, ini ada ornamen silvernya nih. Jadi seolah-olah ini terbelah beda ya, dan ini terbuat dari besi, seolah-olah terbuat dari besi, tapi ini enggak. Ini dia masih cover fiber teman-teman, cuman memang finishingnya dibikin finishing brass, metal brass. Jadi seolah-olah ini terbuat dari aluminium. Ini keren banget ya. Ini juga dia ada lekukan ke dalam, jadi kayak kayak 3D gitu ya, kayak 3D. Nanti saya bakalan liatin untuk detailnya seperti apa. Ini ada logo CLX-nya teman-teman, bukan logo CF Moto. Logo CF Moto-nya di sebelah sini teman-teman nih. Nah, ini ada logo CF Moto yang ternyata ini emboss, terbuat dari plastik, tapi sekali lagi ya, ini build quality-nya bagus. Nut-nutnya nih teman-teman loh. Ini bagian ini ya, pemisah ini, bagian jok, bagian bawahnya ini juga. Ini sangat rapih sekali untuk belahan-belahannya tuh rapih banget teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ini build quality dari CF Moto ini saya bilang ya sangat bagus sekali teman-teman. Nah, untuk di bagian depan teman-teman ya, ini ada yang namanya radiator. Tapi sekali lagi ya, karena ini pendek teman-teman ya, untuk spakbor depannya pendek, ini pasti bakalan nyiprat ke bagian radiator depannya teman-teman ya. Jadi menurut saya sih mungkin kalau pengen lebih aman, teman-teman bisa tambahin di bagian ini untuk cover biar cipratan air gak langsung masuk ke mesin atau langsung masuk ke radiator depannya. Walaupun itu tetap aman-aman saja sih sebetulnya, tapi ya memang kalau pengen terlihat nggak gampang kotor gitu ya, jadi ngebersihinnya lebih gampang, kasih cover lagi di bagian bawah. Oke, ini untuk mesinnya teman-teman. Mesinnya sama aja ya, sama CF Moto yang 250 SR 249 cc dengan spesifikasi sekian teman-teman. Saya langsung cantumkan di sini biar teman-teman bisa pause dan lihat langsung spesifikasi mesinnya seperti apa. Kita langsung ke bagian agak bawahnya teman-teman. Ini ada knalpotnya ya. Knalpotnya dia juga underbelly. Karena posisi ini nggak enak, kita langsung agak turunin ke bawah untuk kameranya. Turunin dong. Oke, thank you untuk kameramen karena mau menurunin kameranya ya. Nah teman-teman, untuk bagian bawahnya di sini ada footstep untuk bagian penumpang bukan bagian rider ya. Ini beda banget sama yang CF Moto 250 SR. Kalau yang kemarin kan dia berbentuknya kayak underbone ya, tapi kalau ini dia menyatu dengan step yang bagian boncenger. Jadi ini satu piece teman-teman ya, dalam satu kesatuan. Saya ngingetin sama motornya, nggak ada yang sama sih sebetulnya, tapi kalau dulu Astrea Grand itu dari depan sampai ke belakang, tapi ya kalau nggak salah stepnya sih misah ya, tapi ini enggak. Oke teman-teman, ini dia untuk bagian step belakangnya pakai karet juga, tapi kalau untuk step depan mungkin ini karena naked bike ya, bisa lebih ke mungkin semi adventure. Ini ada geriginya teman-teman. Nah, di sini ada gigi-giginya biar bisa mencengkram, tapi tetap di tengahnya pakai karet. Nah, kalau misalkan saya boleh saran teman-teman ya, kalau teman-teman beli CF Moto yang CLX ini, bannya ganti sama ban yang dual purpose atau multi purpose. Ban pacul ini akan lebih menarik teman-teman, lebih keren. Nah, di bagian bawahnya teman-teman di sini ada knalpot yang sekali lagi underbelly, sama banget sama yang 250 SR-nya ya. Ini underbelly tuh lihat ya, terekspos karena memang nggak ada fairing. Terlihat nih teman-teman nih, lompoknya ya. Ini untuk silencernya gede banget.
agar untuk meredam suara biar nggak ditilang polisi teman-teman. Nah bagian belakangnya teman-teman, ini rangkanya, nah ini lebih oke ya. Ini rangkanya warna hitam teman-teman, karena nggak dibungkus sama fairing, jadi terekspos nih. Ini rangkanya warna hitam, ke belakangnya warna hitam, footstepnya juga dia terpisah dari rangka ya. Kalau yang 250 SR kemarin nyatu sama rangka tapi beda warna, tapi ini dia lebih clean, lebih terlihat oke. Dan ini sekali lagi build quality yang bagus dan rapi. Ini saya bukan muji-muji ya, tapi emang ya realnya emang bagus teman-teman ya. Itu adalah cara CF Moto untuk menyembunyikan tangki dari oli cakram belakang. Itu ada mumpet di bagian sini teman-teman nih. Kalau dari depan ini masternya kayak nggak kelihat ya, tapi kalau dari atas ini ternyata tangki dari tank atau tabung dari oli remnya itu diumpetin di belakang footstep boncenger. Ini menurut saya cerdas sekali. Nah untuk roda belakang teman-teman, roda belakang itu adalah 140/60 yang diapit oleh swing arm yang sangat menarik sekali. Ini swing armnya mirip-mirip dengan yang CF Moto 250 SR sebelumnya ya. Jadi ya mirip-mirip banget nih. Ini terbuat dari besi, desainnya juga sangat bagus sekali. Ini ada lekukan-lekukannya, ada tekukannya teman-teman. Terus di bagian belakangnya juga nih ada cakram yang satu piston yang seperti saya tadi bilang, tabungnya itu diumpetin di sini, rapih banget teman-teman. Terus di bagian belakang juga ini sudah pakai bukan spakbor yang dari sini ya, tapi ini pakai hager. Ini dia pakai hager di belakang. Ini terbuat dari besi teman-teman untuk dudukannya ya. Ini ke belakang sini ini ditutup juga, ini bagus ya. Ke belakang ini untuk ada dudukan plat nomornya di bagian sini teman-teman. Ini untuk lampu plat nomor dan ada reflektor merah untuk mata kucingnya ya. Dan lampu sennya juga dia sudah pakai LED, sama banget sama lampu sen yang bagian depan. Jadi ini bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan teman-teman kok ini agak lebih pendek ya dibanding dengan yang SR? Yes, karena bagian belakangnya juga kelihatan ya. Ban itu lebih panjang dibanding dengan bodi ujung belakangnya. Kayak gini teman-teman tuh. Biar teman-teman gak penasaran, kita langsung lihat tampilan belakangnya seperti apa. Karena sangat menarik sekali untuk bagian lampu belakangnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman untuk bagian belakangnya, keren banget ya, seksi banget, ganteng banget, sangar banget pokoknya. Ini untuk lampu belakangnya kayak gini teman-teman, dia kelihatan ya di sini ada kayak lampu untuk kotaknya teman-teman, agak sedikit diburemin. Banyak orang tuh bilang lazy eyes ya. Ini berbentuknya kayak gini teman-teman. Nah kayak gini ya, ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, dan untuk lampu remnya ada di bagian tengah ini yang lampu LED titik-titik. Jadi ini sudah full LED untuk bagian lampu belakangnya. Nah, yang menariknya lagi teman-teman, ini ada ornamen X di bagian atasnya ini nih. Nah, ini keren banget ya. Ini ada bagian atasnya itu ornamen X untuk menandakan bahwa ini adalah CF Moto 250 CLX. Ini keren banget ya. Nah, bagian bawahnya teman-teman, jika teman-teman lihat dari belakang ini memang terlihat lebih gambot ya, lebih lebar, dan dia lebih clean karena memang ini dia dipotong teman-teman, sasisnya jadi cuman pendek aja, nggak melebihi dari ban belakangnya. Coba deh perhatiin teman-teman, ini dari atas sampai ke hagernya, sampai ke bannya itu sangat-sangat proporsional, mirip dengan saudaranya itu adalah 250 SR, tapi ini dia lebih clean atau lebih sangar menurut saya dibanding dengan yang 250 SR yang menurut saya itu lebih terlihat lebih sporty, kalau ini lebih sangar. Makanya kalau menurut saya, kalau ini diganti bannya jadi ban yang dual purpose atau multi purpose, ini pasti lebih menarik teman-teman. Bagian depan udah, bagian belakang juga udah. Kalau pengen lihat lagi silakan. Nah, keren banget ya bagian belakangnya ya. Nah, sekarang saya bakalan ngeliatin di bagian area stang, speedometer, tangki bagian atas, dan joknya. Makanya saya mau pinjam lagi kamera dari kameramen. Pinjam dulu ya. Oke, thank you kameramen udah dipinjemin kameranya. Nah, sekarang saya mau ngeliatin di bagian area stang dan speedometer. Ini kalau untuk stangnya teman-teman dia pakai fat bar yang sangat lebar-lebar sekali. Ini lebar banget teman-teman dibanding dengan motor sejenisnya ya, atau dengan motor saingannya atau motor kompetitornya. Ini menurut saya sangat lebar tapi tinggi, karena di sini terlihat ya, ini lekukan ke atasnya itu sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi menurut saya ini kayaknya posisi berkendaranya tidak akan merunduk ya, akan lebih tegak, apalagi kalau tingginya di atas 165 cm. Saya bakalan nyoba karena saya tinggi 160 cm. Nanti saya bakalan coba posisi ridingnya seperti apa. Nah, ini untuk bagian speedometernya ini kayak terlihat ya udah full
LED display kalau ini, bukan LED sih. Ini full digital, bukan LED, sorry ya. Kalau yang sebelumnya kan CF Moto yang SR itu dia full panel digital ya, full panel LCD. Tapi kalau ini hanya digital saja teman-teman. Nah terlihat di sini ada kayak red line-nya RPM ya. Ini pasti ada RPM-nya, ada speedometer, ada odo pasti ya, ada bensin dan sebagainya. Di sini juga ada indikator untuk, bukan indikator sih, di sini juga ada untuk pengaturan dari speedometernya teman-teman. Nah di bagian kiri teman-teman ini nggak sebanyak 250 SR ya, ini cuman ada lampu dim, ini ada lampu untuk saklar, lampu panjang, lampu pendek, ini ada mode berkendara teman-teman, ini untuk klaksonnya, dan di bawahnya ada bagian untuk lampu sen. Nah kalau di sini nggak ada lagi untuk pengaturan speedometer, karena speedometer ini cuman pakai panel digital aja, belum TFT atau LCD display. Bagian kanannya teman-teman ini ada engine cut off, juga ada untuk starternya, tinggal ke bawah. Ada hajat ini yang nggak pernah absen ya. Terus bagian koplingnya juga sama teman-teman, ini enteng banget karena sudah pakai assist and slipper clutch dan juga dual channel ABS. Nah kalau dari sisi pengendara kurang lebih kayak ini teman-teman nih. Tuh keren banget ya. Kalau teman-teman berkendara pakai motor ini kurang lebih view-nya kayak gini. Ini untuk tangkinya teman-teman nih, detailnya ya. Tuh dia bukan karbon tapi kotak-kotak gitu, tapi bukan karbon, ini ada teksturnya teman-teman, kasar. Ini anak kuncinya yang masih pakai anak kunci, belum keyless tentunya ya. Ini juga ada tutup bensinnya, untuk bukanya itu masih pakai anak kunci. Dan ini untuk tangki bagian atasnya kurang lebih kayak gini teman-teman tuh. Oh keren ya. Ini glossy semua. Nah yang saya notice tadi teman-teman itu ada di bagian, nah ini teman-teman nih tuh ya, dia desain dari sampingnya itu keren banget ya. Jadi menurut saya ini retronya tuh cuman 30% mungkin ya, sisanya ini modern menurut saya. Nah ini ada kayak sirip-siripnya, ini kayak dua piece antara depan dan belakang. Menurut saya ini bagian tangki, bagian ini sangat bagus sekali teman-teman. Oke, kita langsung ke joknya ya. Nah ini joknya keren banget teman-teman. Nah ini untuk joknya teman-teman, ini keren banget, dia kayak suede ya, bahannya kayak suede. Terus nih ada stitchingnya, ada aksesoris kayak beltnya juga. Ini stitchingnya itu warna apa nih, warna putih teman-teman ya. Ini stitching warna putih. Ini tandem shift ya, jadi tandem shift, jadi dia antara boncengers dan rider itu nyatu teman-teman. Juga ini empuk banget, enak banget nih, ini empuk banget. Bagian belakang juga sangat empuk, nggak ada tralis karena tralisnya di sini doang ya teman-teman ya. Walaupun ini nggak bisa dibilang untuk pegangan sih. Nah kurang lebih untuk desain joknya seperti ini teman-teman. Dan bagi teman-teman yang pengen lihat desain belakang lebih dekatnya seperti ini nih, tuh keren ya. Ini kayak berbentuk H. Ini untuk lampu LED remnya, ini lampu kotaknya, dan ini untuk lampu sennya teman-teman. Tuh kalau dari belakang, nah kayak gini nih, wih. Gambot banget ya, keren ya. Terus teman-teman tadi saya bilang kan ini dia lebih pendek dibanding ujung bannya ya. Nah kayak gini nih, tuh dia bannya ada di belakang banget, tapi ini untuk bodi paling belakangnya dia cuman sampai situ. Jadi ini motornya pendek banget teman-teman. Oke kurang lebih seperti itu ya untuk bagian dashboard dan sebagainya. Saya akan langsung liatin posisi berkendaranya. Saya balikin lagi kameranya ke kameramen saya. Oke teman-teman, saya bakalan ngeliatin posisi berkendara dari motor CF Moto 250 CLX ini. Saya akan naik ya. Tinggi saya 160, ya nggak terlalu tinggi ya. Lumayan lah. Nah saya bakalan, ini emang jinjit. Saya akan coba untuk berdiriin teman-teman. Wow. Oke. Menurut perasaan saya ya, ini lebih jinjit dibanding dengan CF Moto yang 250 SR. Ini lebih menapak kalau yang 250 SR, tapi ini dia saya lebih jinjit teman-teman, tapi posisi berkendaranya ini lebih tegak karena memang stangnya itu lebih lebar dan lebih tinggi dibanding dengan CF Moto yang 250 SR. Coba deh lihat dari samping ya, kayak gini teman-teman nih. Ini lumayan cukup tegak. Terus kalau saya naik, nah ini enak banget ya karena posisi step depannya itu dia lebih agak ke depan. Terbukti nih ada di depan jok ya, ini jok, ujung jok depannya itu sebelah sini, tapi ini dia lebih depan. Jadi kalau untuk jalan santai, untuk touring jauh-jauh gitu ya, ini menurut saya CF Moto 250 CLX ini akan lebih terasa nyaman dibanding dengan yang 250 SR yang lebih menunduk, tapi ini tidak menunduk.
Ini lebih tegak, lebih enak, namun ya memang kalau menurut saya ini untuk tinggi 160 cm seperti saya, ini dia lebih jinjit menurut saya. Tapi kalau misalkan Anda yang tingginya 165 ke atas, ini pasti akan terlihat lebih nyaman, teman-teman, terasa lebih nyaman. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk review dari CF Moto 250 CLX. Menurut saya ini motor lumayan cukup oke ya untuk teman-teman yang pengen lebih ke naked bike, sport bike itu ya ke 250 SR ya. Tapi kalau pengen naked bike, terus misalkan pengen agak-agak sedikit touring, sering jalan jauh, touring itu menurut saya CLX 250 atau CF Moto 250 CLX ini sangat cocok bagi Anda yang suka touring. Tapi menurut saya saran kalau pengen lebih oke, bannya ganti pakai yang multipurpose atau dual purpose, atau teman-teman sering bilang itu ban pacul, ini akan lebih terlihat oke. Dan satu lagi, peleknya ganti sama pelek jari-jari, ini pasti bakalan makin ganteng, makin oke banget teman-teman. Untuk harga dari CF Moto 250 CLX ini, harga OTR Bandungnya itu ada di, ini dia nih, 62.750.000. Beda 1 juta sekian dengan CF Moto yang 250 SR teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen beli motor CF Moto 250 CLX ini, teman-teman bisa langsung datang ke IB Motor yang ada di Jalan Ciatel. Nanti saya bakalan tulis alamat dealer dan kontak person di video ini biar teman-teman lebih gampang. Oke teman-teman, sekian untuk review hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.